Nangis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih, Dek? Nasib kamu jadi begini. Nasib kamu jadi begini. Padahal kamu bentar lagi Nah, ini anak-anak jadi manusia. yang kemarin berbentuk setengah manusia ya teman-teman ya. Ini kita melihat kondisinya sekarang. Kamu Ya. udah bisa bicara. Kan? Sabar ya, Dek. Coba kita langsung yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Permisi Mbak ya, saya masuk Mbak ya. Iya, Mas. Tuh, kenapa Mbak anaknya? Kayaknya kelihatan sedih banget itu anaknya Mbak. Iya, Mas, sedih. Sedih kenapa emangnya Mbak? Kemarin kayaknya si anak ini udah setengah badan menjadi manusia Mbak. Tapi kenapa sekarang berubah wujud menjadi seekor anjing lagi Mbak? Sebenarnya kenapa dia ini Mbak? Sebenarnya kenapa Mbak? Apa yang terjadi sama anak ini Mbak? Kasihan banget Mbak. Jadi kemarin kita kan menyaksikan langsung ya teman-teman, si anak ini berubah wujud setengah badan manusia dan setengah badan hewan gitu kan. Dan juga kemarin itu si anak ini sudah bisa berbicara manusia ya, sudah bisa berbicara manusia, sudah bisa memanggil ibu, sudah bisa meminta maaf. Dan hampir kemarin tuh warga sempat ya ingin keliling-keliling gitu kan, supaya si anak anjing ini diusir, dan semuanya diusir dari kampung ini gitu. Kenapa Dek? Kenapa? Ini kayaknya si anak ini takut Mak. Kenapa? Kayak ketakutan dia Mak. Iya, Mas, dari tadi juga begini. Mungkin dia pengen main ya Mbak ya. Iya, dia pengen main. Jadi gini ya teman-teman, kemarin itu sempat si anak ini tuh pergi ya Mbak ya. Iya. Kirain kemana, dan ternyata dia lagi main sama teman-temannya. Karena mungkin dia itu sudah merasa menjadi manusia seutuhnya gitu kan. Dan padahal si anak ini tuh baru setengah badan ya, baru setengah badan. Tapi yang disayangkan ini si bapaknya ini tetap nggak mau mengakuin kalau si anak ini benar-benar sudah meminta maaf sama kedua orang tuanya gitu kan ya. Buat teman-teman yang yang bertanya-tanya, Mas kenapa sih si mbaknya nggak pernah dilihatin mukanya gitu kan, gimana Mbak? Ini ada teman-teman yang lagi nonton katanya pengen melihat langsung wajah Mbak. Gimana Mbaknya, mau nggak untuk bersedia nggak melihatkan wajah Mbak kepada teman-teman semuanya? Nggak mau. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman jelas juga katanya si Mbaknya juga ini nggak mau karena mungkin si Mbaknya mempunyai aib gitu ya, mempunyai aib karena bukan melahirkan ya. Jadi si Mbaknya ini mempunyai anak yang berwujudkan hewan. Jadi si Mbaknya juga mungkin malu ya Mbak ya. Si Mbaknya juga malu ya teman-teman, dan mohon maaf buat teman-teman yang meminta untuk melihat langsung wajah si mbaknya, karena si mbaknya nggak mau ya. Saya mohon maaf sekali. Dan di sini kita hanya bisa mendoakan saja ya teman-teman, supaya si anak ini bisa cepat sembuh dari kutukannya, dan supaya
dia itu menjadi anak yang berbakti ya. Oke, tapi Mbak, gimana setelah beberapa lama Mbak tertimpa musibah ini gitu Mbak, mungkin ada nggak perasaan Mbak ingin jauh, ingin pergi dari sini, malah apa namanya, ingin membuang anak ini? Ada nggak perasaan seperti itu Mbak? Mungkin banyak karena kesel ataupun kecewa gitu, ada nggak di pikiran? Oh jadi nggak ada. Jadi bagus ya, yang namanya perasaan seorang ibu ya teman-teman. Saya tanya mbaknya, ada nggak perasaan ingin membuang anaknya karena anaknya sudah mungkin yang dibilang anak durhaka ya teman-teman. Nah, ini wujud asli anaknya ya teman. Wujud asli anaknya pun adalah seekor hewan. Dan di sini si mbaknya katanya, saya nggak ada mas, nggak ada niatan sedikit pun, nggak ada terpikir oleh saya ingin membuang anak saya nggak ada mas. Saya tetap sayang sama anak saya walaupun si anak ini tuh sudah berubah menjadi seekor hewan ya teman-teman. Oke. Maaf Mbak ya, jadi kapan sebenarnya di sini saya ingin membantu mbaknya supaya si anak ini bisa berubah wujud kembali menjadi manusia seutuhnya Mbak. Ya, saya ingin membantu. Tapi harus dengan melalui proses Mbak ya. Ada prosesnya tersendiri gitu Mbak ya. Gimana mbaknya, kira-kira mau nggak mengikuti proses seperti itu? Nanti saya akan arahkan prosesnya apa saja yang harus Mbak lakuin, apa saja yang si adiknya harus lakuin gitu. No. Oke. Dia jadi hati-hati Mbak. jadi takut kalau ada orang. Oh jadi dia takut kalau ada orang. Astagfirullah. Mungkin dari kejadian kemarin ya Mbak ya. Kemarin juga kan gara-garanya si anak ini tuh maksa gitu ya, pengen main mungkin ya Mbak ya. Pengen main sama teman-temannya, mungkin merasa dia udah jadi mbaknya siap untuk mengikuti semua proses yang nanti saya akan arahkan. Tapi di sini nanti saya nggak sendiri Mbak ya. Nanti saya nggak sendiri, ada bantuan dari ya mungkin orang yang bisa untuk membantu si anak ini menjadi manusia seutuhnya Mbak ya. Banyak Mbak ya, apa namanya, komentar katanya mas itu tuh anjing haram gitu. Tapi di sini sebenarnya saya juga nggak tahu kalau masalah itu ya. Tapi yang jelas si anak ini tuh tadinya juga manusia dan mungkin karena ulahnya, karena perilakunya. Aduh, awas Mbak, ini kenapa Mbak, kok dia kayak ketakutan seperti ini Mbak? Ini nggak tahu mas, jadi begini tuh, gemeteran banget ya, dia kayak gemeteran banget Mbak. Kenapa ya? Oke, jadi ada ya Mbak teman-teman saya yang mungkin bisa membantu Mbaknya dan juga anaknya ini, biar si anak ini menjadi manusia Mbak. Tapi di sini saya ingin bertanya sama si Mbaknya dulu. Si Mbaknya harus benar-benar dengan ikhlas Mbak ya, ikhlas. Astagfirullahaladzim. Kenapa deh? Kenapa? Lu loncat loh Mbak ya, kasian banget loh. Saya sempat, kayaknya dia nggak mau loh Mbak. Kayaknya dia nggak mau loh. Kenapa kamu deh? Gimana deh, adanya mau nggak?
Tapi nangis loh mbak ya. Coba mbak. Lihat ya temennya. Siapa yang nangis loh? Nangis loh. Lihat ya. Nangis loh. Nangis loh. Si anaknya nangis loh. Oke. Ini saya akan kabarin teman saya dulu mbak ya. Supaya dia bisa datang ke sini langsung. Oke ya teman-teman. Karena di sini saya sudah merasa kasihan dan tidak ada jalan keluar.